Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 semester 1. Dengan saya Anestia Pursita Haniputri atau Bu Anes. Kemarin sudah saya jelaskan bahwa materi pertama kita pada semester ini yakni teks prosedur. Silakan perhatikan. Pengertian teks prosedur. Tahukah kalian apa itu teks prosedur? Nah, tentunya kalian pernah memasak mie instan, bukan? Jika pernah, di belakang kemasan mie instan itu terdapat tata cara memasak mie instan. Nah, itulah yang disebut dengan teks prosedur. Maka, teks prosedur ialah teks yang berisi cara atau langkah-langkah untuk membuat atau melakukan sesuatu. Misalkan, membuat mie instan, membuat kopi, menyalakan televisi, mengambil uang di ATM, memasak nasi goreng, dan lain sebagainya. Kemudian ada jenis teks prosedur. Ada 3 jenis teks prosedur. Yang pertama yakni teks prosedur sederhana. Kemudian yang kedua ada teks prosedur protokol. Dan ketiga, teks prosedur kompleks. Nah, yang akan kita pelajari ini nanti adalah teks prosedur kompleks. Ini adalah penjelasannya. Untuk yang pertama, teks prosedur sederhana yakni teks yang berisi 2-3 langkah saja selesai. Jadi dilihat dari namanya teks prosedur sederhana, kan sederhana ya. Nah, berarti yang caranya atau langkahnya itu sedikit, yakni 2-3 langkah saja selesai. Contohnya adalah menyalakan lampu, menyalakan televisi. Nah, itu kan 2 langkah saja selesai kan. Kemudian yang kedua ada teks prosedur protokol, yakni teks prosedur yang langkahnya lebih banyak daripada teks prosedur sederhana, tapi lebih sedikit daripada teks prosedur kompleks. Jadi langkahnya tidak terlalu banyak gitu ya, lebih dari 3 langkah, tapi tidak terlalu banyak, tidak lebih dari 5 langkah. Contohnya misal menyetrika baju atau menggoreng telur ceplok. Nah, itu kan langkahnya gampang tapi tidak terlalu sederhana. Kemudian yang terakhir, teks prosedur kompleks. Itu maaf, ada typo ya, jadi tulisannya salah, seharusnya kompleks, ada K-nya. Nah, teks prosedur kompleks yakni teks prosedur yang langkahnya panjang dan berjenjang. Jadi lebih panjang daripada teks prosedur protokol. Langkahnya panjang dan berjenjang. Contohnya, prosedur membuat nasi goreng, prosedur membuka rekening di bank, prosedur membuat KTP, prosedur memasak gurami saus tiram, prosedur membuat layang-layang, dan lain sebagainya. Itu contoh dari teks prosedur kompleks. Jadi langkahnya itu panjang dan berjenjang. Kemudian ada struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur ada 3. Yang pertama yakni tujuan. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai. Kalian sekolah pastikan punya tujuan. Apa sih tujuan itu? Tujuan yakni hasil akhir yang akan dicapai. Biasanya tujuan dalam teks prosedur ini terdapat di bagian judul atau pengantar. Ya, contohnya teks prosedur membuat layang-layang. Kan judulnya cara membuat layang-layang. Nah, berarti hasil akhir yang akan dicapai kan membuat layang-layang. Nah, berarti tujuan itu terdapat di bagian judul, membuat layang-layang, gitu ya. Kemudian yang kedua, alat dan bahan yang digunakan.
yakni material. Material adalah alat dan bahan yang digunakan. Contohnya, alat dan bahan yang digunakan untuk membuat layang-layang. Kan ada benang, ada plastik kresek, ada bambu, dan lain-lain. Nah, untuk alat dan bahan ini sifatnya opsional, boleh ada, boleh tidak. Kenapa boleh ada dan atau boleh tidak? Karena ketika kita membuat rekening di bank, membuka rekening di bank, kita tidak memerlukan alat atau bahan, ya kan? Hanya ada caranya saja, langkah-langkahnya saja. Atau ketika kita hendak mengambil uang di ATM, di mesin ATM, kita juga tidak memerlukan bahan ataupun alat. Jadi biasanya hanya ditulis tujuannya atau judulnya, kemudian langkah-langkahnya, ya kan? Nah, jadi material ini sifatnya opsional, boleh ada dan boleh tidak. Kemudian yang terakhir, langkah-langkah. Jadi langkah-langkah ini adalah tahapan atau langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan. Jadi cara-caranya. Pertama, gunting kertas. Nah, itu adalah bagian langkah-langkah. Jadi struktur teks prosedur itu ada 3. Yang pertama tujuan. Tujuan itu bisa terdapat di bagian judul, bisa juga terdapat di bagian pengantar. Pengantar itu biasanya ini pengantar juga sifatnya kadang ada, kadang tidak di bagian teks prosedur ya. Jadi pengantar misalkan cara membuat tempe mendoan, itu kan judulnya. Kemudian pengantar itu misalkan tempe merupakan makanan favorit masyarakat Indonesia yang sering kita jumpai. Begitu. Selain mengandung banyak gizi, tempe juga memiliki rasa yang enak. Jika memasak tempe dengan menu yang itu-itu saja, tentunya akan bosan. Akan lebih baik jika tempe dibuat stik tempe. Adapun cara membuat stik tempe itu juga termasuk tujuan. Jadi ada 2 tujuannya, di bagian judul dan di bagian pengantar. Tapi banyak juga teks prosedur yang tidak ada paragraf awalan seperti itu, pengantarnya seperti itu. Berarti tujuannya ada di bagian judul saja, begitu ya. Nah, tadi 1 tujuan, 2 material, dan yang ketiga adalah langkah-langkah. Nah, ini contohnya. Cara membuat squishy itu adalah tujuannya. Saya lingkari merah, itu merupakan tujuan. Kemudian di situ ada pengantarnya, ada paragraf pengantarnya, tapi tidak ada tujuan di situ. Kalau ada tujuan kan berikut adalah cara membuat squishy. Begitu, atau perhatikan cara membuat squishy, atau inilah cara membuat squishy, begitu. Tapi ini tidak ada. Kemudian yang berikutnya itu yang warna hijau, itu ada material. Material itu adalah alat dan bahan. Karena ini di sini cara membuat, maka tentu ada alat dan bahannya. Ketika kita menulis teks prosedur tapi cara melakukan sesuatu tidak ada alat dan bahannya. Nah, ini sifatnya opsional untuk material. Dan yang ketiga yang saya tandai biru itu adalah bagian langkah-langkahnya atau caranya. Sampai sini paham kan ya? Kalau ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan di grup Bahasa Indonesia. Besok saya buat grup Bahasa Indonesia khusus untuk mapel Bahasa Indonesia. Jadi apabila kalian ingin bertanya, kalian tanyakan di situ. Takutnya kalau tanya di grup yang semua ada di situ, ada guru-guru lain dan ada semua kelas, takutnya kalian malu. Jadi nanti saya buat per kelas untuk grup khusus Bahasa Indonesia. Nah, untuk di pertemuan berikutnya kita masih membahas teks prosedur, yakni kaidah kebahasan teks prosedur. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.